Oke, oke. Mari kita lanjut materi. Nah, ini adalah chapter 2 dari bukunya Menkyu, Principle of Economics. Bab kedua ini berjudul Thinking Like an Economist. Nah, nanti Anda itu akan dapat kuliah ekonomi pengantar itu 2 semester ya. Yang di semester pertama ini ekonomi pengantar 1 itu sebetulnya seperti pengantar untuk mikroekonomi. Nanti ekonomi pengantar 2 itu adalah pengantar untuk makroekonomi. Buku yang dipakai sebenarnya sama-sama Menkyu ya, sama-sama Principle of Economics, cuma nanti untuk yang EP2 Anda akan mulai dari tengah-tengah buku, jadi melanjutkan bab yang setelah di EP1. Nah, kemarin Anda sudah belajar sama Bu Eni tentang 10 prinsip ekonomi. Oke, semoga masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang berjudul Thinking Like an Economist. Oke, Thinking Like an Economist, every field of study has its own terminology. Jadi setiap bidang studi itu punya terminologinya sendiri ya. Kayaknya saya kasih warna ini aja. Nah, kalau misalnya di bidang matematika misalnya mereka punya berbagai macam terminologi seperti integral, aksiom, vector space. Di psikologi ada ego, ID, cognitive dissonance. Di bidang hukum misalnya ada promissory, estoppel, torts, and venues. I'm not even sure what those are. Nah, di ekonomi, di economics kita juga punya banyak terminologi ya. Ini nanti akan Anda pelajari sepanjang Anda menjadi mahasiswa di FEB UGM. Kita punya terminologi misalnya supply, opportunity cost, elasticity, consumer surplus, demand, comparative advantage, dan deadweight loss. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini ada yang sudah Anda pelajari minggu kemarin. Anda sudah belajar tentang opportunity cost, dan pasti Anda juga sudah familiar dengan istilah supply dan juga demand. Oke, nah itu adalah beberapa istilah yang akan kita temui saat kita belajar ekonomi. Ya. Nanti Anda akan tahu elasticity itu apa sih, consumer surplus itu apa, comparative advantage itu apa, dan deadweight loss itu apa. Ya. Nah, economics trains you to think in terms of alternatives. Nah, jadi kalau Anda belajar ekonomi itu kita akan banyak berpikir dalam konteks alternatif. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kemarin Anda ingat bahwa manusia itu menghadapi trade-offs, nah kita akan menggunakan pola pikir itu waktu belajar ekonomi. Jadi misalnya Anda ingin melakukan sesuatu ya, maka Anda pasti akan memikirkan alternatifnya. Anda akan mempertimbangkan kayak misalnya kemarin Anda either ingin kuliah atau langsung kerja setelah lulus SMA misalnya. Nah, Anda akan memikirkan dua alternatif itu sambil mempertimbangkan cost benefit-nya. Oke. Nah, di sini tadi ya saya sempat bilang soal cost benefit, economics itu juga melatih Anda untuk evaluate the cost of individual and social choice. Jadi belajar ekonomi juga akan mengajarkan Anda untuk mengevaluasi cost dari keputusan yang diambil oleh individu dan juga masyarakat. Oke, terutama nanti kalau Anda belajar makro ini penting banget. Atau pembangunan ya itu juga sama. Yang berikutnya adalah economics trains you to examine and understand how certain events and issues are related. Nah, ini juga penting. Jadi belajar ekonomi itu akan melatih Anda untuk memahami bagaimana sebuah fenomena atau kejadian atau sebuah isu itu sebetulnya berkaitan satu sama lain. Oke. Ini kayaknya tablet saya agak nge-lag. Oke, sebentar ya.
Kalau boleh usul mungkin kameranya dimatiin semua aja deh, soalnya internetnya nggak stabil, daripada nanti tersendat-sendat. Oke, 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 very well. Nah, jadi misalnya nih Anda jadi seorang pengambil kebijakan ya, atau Anda jadi analis misalnya di Bappenas atau di World Bank atau dimanapun lah itu. Nah, itu nanti Anda akan belajar untuk memahami bagaimana event tertentu atau fenomena itu sebetulnya saling berkaitan. Misalnya bagaimana? Nah, misalnya nih, misalnya tiba-tiba um, ada trade war misalnya antara Cina sama Amerika misalnya, mereka ada trade war. Nah itu terus tiba-tiba Anda melihat bahwa ada perubahan di nilai tukar rupiah misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah nanti Anda akan berusaha untuk memahami apa sih hubungannya antara trade war yang sedang terjadi antara US sama China dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah contohnya seperti itu. Oke, itu contoh yang cukup apa namanya besar ya skupnya. Nah, berikutnya, the economic way of thinking involves thinking analytically and objectively. Nah, ini penting ya. Jadi pola pikir yang diharapkan dimiliki oleh seorang ekonom itu dia adalah pola pikir yang analitik dan juga objektif. Jadi Anda melihat sesuatu itu objektif ya. So if it's so you say something as is gitu loh. Kalau misalnya, oh ini sepertinya katakanlah inflasi misalnya, ya inflasi as is. Jadi misalnya inflasinya lagi tinggi ya you report it as inflasinya lagi tinggi. Misalnya inflasinya lagi stabil ya you report it as inflasinya lagi stabil. Tidak perlu diputar-putar ya. Jadi tidak perlu di sugarcoat misalnya ditambahi opini-opini yang mengarah kepada sesuatu. So you have to stay objective and analytical. So you use methodology that will help you to get the most optimum outcome and the true outcome. Oke, nah berikutnya adalah make use of the scientific method. Nah ini penting karena ketika Anda sedang menyusun policy misalnya, Anda tidak bisa hanya mengandalkan opini, harus ada scientific methodnya. Katakanlah misalnya Anda diminta untuk menganalisa impact dari BLT misalnya. Nah, itu nggak bisa Anda menganalisa impact dari BLT cuman sekedar dengan satu, menggunakan opini Anda, dua, melihat sesuatu tanpa pendekatan yang saintifik. Jadi sekedar tanya misalnya di satu desa, udah dapat BLT belum? Udah. Terus Anda menyimpulkan bahwa, oh impact dari BLT bagus. Nggak bisa seperti itu. Anda harus mengikuti metode yang saintifik ya, gimana caranya mengevaluasi impact dari si BLT tadi. Oke. Nah, ini scientific method yang tadi sempat saya sebutkan. So the scientific method, observation, theory, and more observation. Nah, jadi salah satu scientific method yang paling sederhana itu adalah Anda melakukan observasi. Jadi Anda melihat fenomena atau isu apapun itu yang ingin Anda lihat, lalu Anda merefer kepada teori ya. Jadi kayak misalnya Anda melihat sebuah fenomena A misalnya, lalu Anda wondering ini gimana sih ekonomi akan menjelaskan fenomena ini, lalu Anda refer kepada teori. Nah, setelah Anda baca teorinya, lalu Anda melakukan observasi lebih lanjut. Nah, contohnya seperti itu. Use abstract model to help explain how complex real world operates. Nah, dalam ekonomi nanti Anda akan ketemu banyak sekali model. Jadi model itu apa? Model itu adalah sesuatu yang Anda gunakan untuk menjelaskan real world yang dia tuh kompleks. Jadi misalnya ada fenomena di dunia nyata ya, itu kan sangat kompleks sekali apapun itu. Nah itu Anda menggunakan model untuk membantu menjelaskan hal itu. Oke. Nah Anda juga bisa develop theories, collect and analyze data to evaluate the theory. Nah jadi misalnya nih
Ini seperti ketika Anda mengembangkan sebuah hipotesis misalnya. Misalnya Anda punya hipotesis bahwa kalau misalnya kita memberikan apa ya misalnya kalau misalnya kita memberikan bantuan kepada masyarakat itu dalam bentuk cash misalnya, itu Anda punya dugaan bahwa nanti penggunaannya lebih efisien daripada kalau diberikan bantuannya dalam bentuk sembako, misalnya seperti itu. Nah, untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka Anda akan mengumpulkan data. Misalnya Anda survei di beberapa provinsi di Indonesia, misalnya Anda kumpulkan datanya, Anda lihat bagaimana masyarakat melakukan spending dari bantuan sosial tadi. Lalu Anda bandingkan misalnya dengan masyarakat lain yang menerima bantuan dalam bentuk sembako, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya Anda akan menganalisa data tersebut. Nah, dan terakhir Anda akan mengambil kesimpulan dari hipotesis atau teori Anda tadi. Nah, itu juga contoh dari scientific method. So you can either have a model to explain how the world operates, or you can develop theory, collect data, analyze data, and evaluate the theory. Ya kurang lebih Anda akan melakukan kedua ini nanti ketika skripsi ya. Oke. Nah, jadi seperti itu contoh dari scientific method. Nah, berikutnya the role of assumption. Nah, ini penting banget dalam pendekatan ekonomi. Kalau Anda pernah dengar, ada di sini nggak ya? Sebentar. Oh, nggak ada. Kalau gitu saya sebutin di sini aja. Kalau Anda pernah dengar ada istilah yang disebut sebagai ceteris paribus. Jadi dalam ekonomi kita punya istilah yang disebut sebagai ceteris paribus. Ceteris paribus itu artinya apa? Ceteris paribus itu artinya kita mengasumsikan bahwa assumptions that everything stay the same outside the model. Stay the same outside the model. Oke. Nah, jadi economists make assumption in order to make the world easier to understand. Nah, jadi ekonom itu akan membuat sebuah asumsi untuk membuat modelnya. Sebetulnya ini modelnya ya yang dimaksud itu lebih mudah untuk dimengerti. Jadi kalau misalnya Anda ingin melihat bagaimana tren dari inflasi misalnya. Anda ingin melihat tren dari inflasi. Misalnya saya tulis di sini, Anda ingin melihat tren dari inflasi. Dan di situ Anda punya asumsi bahwa inflasi ini dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor suku bunga misalnya, interest rate. Terus dia dipengaruhi oleh faktor misalnya holiday. Jadi kalau misalnya lagi Idul Fitri atau Natal atau Tahun Baru inflasinya tinggi. Jadi holiday event misalnya seperti itu. Nah, dalam Anda mendevelop asumsi, maksud saya analisis Anda menyimpulkan bahwa inflasi hanya dipengaruhi kedua hal ini. Nah, tapi sebetulnya di dunia nyata yang mempengaruhi inflasi kan lebih dari ini ya. Bukan hanya dua hal ini. Situasi politik bisa mempengaruhi inflasi, nilai tukar bisa mempengaruhi inflasi. Bahkan bencana misalnya, kalau misalnya tiba-tiba ada banjir bandang di lumbung padi kita misalnya, nah itu bisa mempengaruhi inflasi. Nah, jadi banyak hal ya yang bisa mempengaruhi inflasi, tapi di sini Anda hanya menganggap bahwa yang mempengaruhi inflasi adalah interest rate dan holiday event. Nah, inilah yang dimaksud sebagai asumsi. Jadi kalau misalnya Anda ingin menganalisa ini dan Anda mendefinisikan bahwa dia dipengaruhi oleh dua hal ini, maka Anda menganggap hal-hal di luar yang ada di dalam lingkaran warna biru ini itu tidak berubah.
Oke, jadi everything stay the same outside the model itu maksudnya ceteris paribus itu. Jadi Anda ingin menganalisa inflasi dipengaruhi oleh interest rate dan holiday event, dan di luar kedua faktor ini semuanya stay the same, tidak ada yang berubah, tidak ada yang mempengaruhi inflasi. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan asumsi yang digunakan ekonom untuk membuat dunia itu lebih mudah dipahami. Oke. Nah, mungkin Anda wondering ya, apakah kalau kita membuat asumsi yang tidak sama dengan dunia nyata seperti itu, analisanya tetap valid? Nah, jadi tetap valid ya. Kenapa tetap valid? Karena kalau misalnya Anda tidak membatasi skop analisis Anda, nanti analisanya menjadi terlalu kompleks. Padahal analisa yang terlalu kompleks itu cenderung untuk membuat si analisnya atau si penelitinya itu kesulitan untuk mengambil kesimpulan, kesulitan untuk menjelaskan sebetulnya poin yang ingin dia jelaskan itu apa. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya jadi terlalu berantakan ya. Nah, oleh karena itu ekonomi itu biasanya melakukan asumsi ceteris paribus ini. Nah, dan salah satu ciri analisa di ekonomi itu adalah dia itu punya poin spesifik yang mau dianalisa. Jadi kayak saya hanya mau menganalisa inflasi saja dengan faktor ini dan ini. Ya sudah, hanya itu saja, hanya skop yang kecil itu saja. Karena kalau skopnya terlalu besar tadi ya, maka akan terlalu kompleks. Nanti Anda akan mengerti yang saya maksud di sini kalau udah mulai ngambil metode penelitian dan mulai ngambil ekonometri, Anda akan paham soal ini. Nah, namun demikian, karena ekonomi ini menggunakan asumsi ya, asumsi itu harus dideklarasikan, jadi harus di-declare. Jadi kalau Anda mau mengembangkan model ini, maka jelaskan asumsinya apa. Di sini asumsi Anda misalnya atau asumsi si peneliti adalah bahwa inflasi hanya dipengaruhi ini dan yang di luar dua faktor itu tidak berubah. Nah, jadi seperti itu ya, asumsi itu harus dideklarasikan supaya si orang yang membaca risetnya misalnya itu bisa paham bahwa oke, skop yang dianalisa hanya ini saja. Ya. Berikutnya, the art in scientific thinking is deciding which assumption to make. Nah, jadi tadi memutuskan asumsi apa yang akan ada di dalam analisanya. Economists use different assumption to answer different question. Nah, ini penting banget. Jadi ekonom itu punya asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda ya. Jadi asumsi untuk menjawab permasalahan A itu mungkin beda dengan asumsi untuk menjawab permasalahan B. Oke, ya mungkin Anda udah sering dengar ya kalau misalnya baca koran atau nonton berita itu kan tergantung dari topik yang sedang dibahas itu apa, itu pasti asumsi atau pendekatannya itu berbeda. Nah, berikutnya economic models. Economists use model to simplify reality. Nah, ini tadi saya sudah katakan, simplify reality in order to improve our understanding in the world. Two of the most basic economic models include the circular flow diagram and the production possibility frontier. Nah, kita akan lihat dua model ekonomi yang paling basic ya. Itu ada dua di sini. Oke, mari kita lihat. Circular diagram flow ini dia menjelaskan interaksi antar aktor dalam perekonomian. Production possibility frontier ini menjelaskan menjelaskan produksi ya. Jadi optimum produksi ya, optimum produksi. Oke, kita lihat langsung ke gambarnya aja ya supaya nggak terlalu bingung. Yang pertama, circular flow diagram is a visual model of the economy that show how dollars flow through markets among household and firms. Nah, tadi saya sempat bilang ini menggambarkan interaksi antar aktor dalam ekonomi. Aktor dalam ekonomi itu secara garis besar ya, secara general banget, itu terbagi menjadi rumah tangga dan perusahaan. Ya, sebenarnya masih ada pemerintah,
masih ada international trade atau negara lain. Nah, sebenarnya masih ada itu. Jadi masih ada government, masih ada international trade. Tapi yang paling sederhana itu dibagi menjadi rumah tangga dan perusahaan. Nah, circular diagram flow, karena tadi dia menjelaskan interaksi antar aktor. Nah, ini interaksi antar aktor ini akan melibatkan cash ya, atau uang, atau ya dalam hal ini dolar. Nah, mari kita lihat bagaimana wujudnya circular diagram flow. Nah, circular diagram flow itu bentuknya seperti ini. Sebentar, ini masih yang paling sederhana ya. Jadi ini circular diagram flow yang hanya memiliki dua aktor. Nah, ini untuk firm, ini si firm, ini si household. Oke. Kan ini firm ini. Sorry. Ini pasar gimana sih? Ini pasar, firmnya di sini. Sorry, saya salah ini. Ini household. Nah, kita punya dua aktor di sini. Nah, ini adalah interaksi antara firm dan juga household. Mari kita lihat dari firm dulu misalnya. Nah, dari firm, karena dia memproduksi barang dan jasa ya, maka di sini saya kasih warna biru deh. Di sini dia menjual barang dan jasa di pasar untuk barang dan jasa. Oke. Jadi firm sell, household buy. Nah, jadi firm sell, household buy. Nah, terus habis itu si household di sini dia membeli barang dari pasar barang dan dia membeli barang dari pasar barang dan jasa, ya. Nah, karena dia membeli barang dari pasar barang dan jasa, maka household akan melakukan spending. Jadi household akan spending, membeli barang dan jasa. Nah, spendingnya ini akan menjadi revenue. Akan menjadi revenue dari firm. Jadi firmnya jual barang di pasar, household-nya beli barang dan jasa, terus karena dia beli, maka dia akan spend some money, money-nya jadi revenue untuk firms. Oke. Nah, jadi itu interaksi di pasar barang dan jasa antara firm dan household. Nah, berikutnya kita lihat interaksi mereka di pasar untuk faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa aja? Nah, Anda pasti sudah familiar dengan faktor produksi. Faktor produksi itu adalah ini ya, labor, land, and capital. Jadi labor itu tenaga kerja, land itu tanah, capital ya kapital ya. Dalam hal ini kapital itu adalah kapital fisik seperti gedung atau mesin. Jadi bukan kapital yang bersifat non fisik. Ada loh kapital non fisik kayak misalnya surat berharga dan lain-lain, tapi bukan itu yang dimaksud. Ini adalah kapital fisik. Nah, kalau di pasar tenaga kerja ini si household ini dia akan menjadi penyedia faktor kok pasar tenaga kerja sih, faktor pasar faktor produksi. Nah, ini si household akan menjadi penyedia faktor produksi. Jadi dari household dia bisa menyediakan labor, land, dan juga capital. Oke, jadi rumah tangga itu ada mereka yang merupakan bagian dari pekerja. Dari rumah tangga itu ada mereka yang merupakan orang yang bisa menyediakan tanah misalnya, landlord misalnya, atau orang-orang yang menyediakan capital. Nah, faktor produksi ini dibutuhkan oleh firm untuk melakukan produksi, maka di sini di pasar faktor produksi yang membeli itu adalah perusahaan. Jadi firms membeli faktor produksinya masuk ke dalam perusahaan untuk digunakan berproduksi. Nah, nanti si firm ini akan memberikan balas jasa ya atau ya upah kepada faktor produksi dalam bentuk upah, rent dan juga profit. Nah, jadi upah itu adalah balas jasa untuk labor, rent untuk land, sedangkan profit ini untuk
capital, I guess, ya. Jadi wage, rent, dan profit ini akan diberikan kepada faktor produksi, dan di faktor produksi dia akan menjadi income. Oke. Nah, jadi itu interaksi antara firm dan juga household yang digambarkan melalui circular diagram flow. Jadi mereka berdua akan berinteraksi melalui pasar barang dan jasa dan juga pasar faktor produksi. Di pasar barang dan jasa, dia menjual barang, dia membeli barang, dia spending, dia jadi revenue. Di pasar faktor produksi, dia menyediakan faktor produksi, dia mendapat faktor produksi, balasannya adalah upah, rent, dan profit, lalu dia jadi income. Oke. Nah, ini yang warna hijau itu adalah flow of dollars, yang warna orange adalah flow of input and output. Input ini adalah faktor produksi, sedangkan output ini adalah barang dan jasa. Ya. Nah, jadi itu circular flow diagram. Oke. Nah, ini ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi apa yang dilakukan oleh firms? Firms itu memproduksi dan menjual barang dan jasa, dan dia meng-hire dan menggunakan faktor produksi. Sedangkan household, dia membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa, dan dia menjadi penyedia faktor produksi. Dia menjual faktor produksi. Oke. Nah, kita punya dua market tadi. Kita punya market untuk barang dan jasa, di mana firm menjual, household membeli. Kita juga punya market untuk faktor produksi, di mana household yang menjual dan firm yang membeli. Oke. Nah, faktor produksi tadi sudah saya sempat jelaskan. Faktor produksi atau disebut sebagai input, ini dia digunakan untuk produksi barang dan jasa. Faktor produksi itu apa aja? Faktor produksi terdiri dari land, labor, and capital. Ya, land itu adalah tanah, atau kadang-kadang kita menyebut land ini sebagai natural resource, itu juga boleh. Jadi ini seperti sumber daya alam, itu juga boleh disebut demikian. Mungkin ada pertanyaan? Saya Ibu bertanya. Silahkan. Bertanya. Silakan. Sebenarnya pertanyaannya tuh agak gimana ya, Bu? Agak terlalu aneh gitu, Bu. Apa diizinkan? Oh, ya diizinkan dong. Silakan. Oke. Jadi untuk faktor produksi land ini, kenapa di model circular diagram flow itu digambarkan balas jasanya dalam bentuk rent? Padahal kalau di logika saya tuh biasanya perusahaan-perusahaan itu kan tanahnya atau yang digunakan untuk sebagai tempat berproduksi. Sorry, kepotong. Bisa diulang sebentar? Halo, maaf koneksi saya barusan hilang. Bisa diulang tadi pertanyaan yang soal land? Baik Bu, saya ulang ya Bu. Jadi kenapa di model circular diagram flow ini balas jasa dari rent ini digambarkan sebagai balas jasa dari tempat yang digunakan untuk produksinya itu biasanya sudah dimiliki, jadi mereka tidak melakukan sewa gitu Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kenapa balas jasa dari tanah itu adalah rent, padahal biasanya perusahaan itu sudah punya tempat untuk melakukan produksi. Apakah seperti itu pertanyaannya? Oke. Kayaknya gitu ya. Sorry banget, koneksi internet saya sangat buruk. Nah, jadi kenapa? Aduh, koneksinya buruk banget. Jadi kenapa balas jasa dari tanah itu adalah rent? Nah, jadi sekarang begini, bayangkan kalau misalnya, oh ya, ini
kalau misalnya sebuah perusahaan itu sudah punya tempat sendiri ya, jadi kayak dia nggak butuh tanah lagi ya, dia tidak akan membeli tanah lagi. Makanya dia nggak perlu beli tanah. Tapi kalau misalnya bayangkan ada perusahaan baru misalnya Anda mau membuka sebuah toko misalnya, toko apa ya, toko sepatu misalnya. Terus Anda ingin membangun toko Anda dari nol. Nah, berarti kan Anda butuh tempat nih. Nah, misalnya terus Anda pikir, oke, saya akan beli tanah misalnya di daerah Jalan Kaliurang. Saya akan beli tanah di Jalan Kaliurang, nanti saya akan bangun toko saya di situ. Atau bisa juga saya lagi ingin apa namanya mengembangkan cabang misalnya dari bisnis Anda, nah Anda butuh tempat. Nah, di konteks itulah di mana Anda akan mencari land. Dan kepada si landlord-nya itu Anda akan membayar apa namanya either Anda membeli tanahnya atau Anda menyewa. Nah, jadi land ini juga kadang-kadang bisa diartikan selain land as is tanah ya, itu juga bisa diartikan sebagai tempat. Nah, jadi misalnya Anda mau menyewa tempat untuk membuat toko sepatu Anda tadi, itu di sini Anda akan membayar rent setiap tahun atau setiap bulan tergantung kesepakatan Anda sama si yang punya tempat itu. Oke, nah, semoga menjawab ya. Saya lanjut, mungkin ada pertanyaan lain, kayaknya ada banyak yang ngangkat tangan nih. Iya, Bu. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Jadi, izin bertanya, Ibu. Silahkan. Tadi di faktor produksi kan ada land, labor, sama kapital ya, Bu. Saya mau tanya kalau skill itu apakah termasuk faktor produksi juga, Bu? Soalnya dulu saya belajarnya skill masih termasuk. Gitu, Oke, that's a very good question. Nah, ini kebetulan saya mau membahas itu juga. Jadi pas ya, sorry ini saya revise, ada yang salah sama PPT-nya. Nah, jadi di sini, ini kan tulisannya profit ya di sini. Ini saya ganti sebagai interest. Kenapa saya ganti interest? Karena balas jasa dari kapital itu adalah interest, bukan profit. Nah, terus barusan ada pertanyaan dari teman Anda, kalau skill itu apakah termasuk faktor produksi? Nah, jawabannya iya, skill itu termasuk faktor produksi. Lebih tepatnya, skill kewirausahaan atau entrepreneurship. Saya tulis di sini, entrepreneurship. Nah, kita punya entrepreneurship. Nah, terus kalau entrepreneurship atau skill, itu balas jasanya apa? Nah, ini balas jasanya adalah profit. Nah, jadi ini ya, si land balas jasanya rent, labor balas jasanya wage, capital balas jasanya adalah interest, entrepreneurship balas jasanya adalah profit. Oke. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Permisi Bu, izin bertanya. Silakan. Ini kan tadi circular production flow itu kan model. Sementara sebelumnya dijelaskan bahwa model itu merupakan sistem yang asli tapi disederhanakan. Apakah ada Bu interaksi ekonomi yang tidak digambarkan dalam model ini? Karena ini kan sudah terlalu kompleks ya Bu. Tapi karena model seperti kan ini sudah bentuk disederhanakan. Ada nggak ya Bu? Kira-kira contohnya apa? Terima kasih. Sama-sama. Nah, berikutnya tadi pertanyaan ya, apakah di model circular flow diagram ini ada interaksi yang tidak digambarkan? Nah, jadi sebetulnya ada. Nah, jadi ini adalah circular diagram flow yang paling sederhana. Sebetulnya circular diagram flow ini masih ada dua aktor yang belum digambarkan di sini. Jadi kalau ibaratnya ini adalah circular diagram flow versi 1, ada circular diagram flow versi 2, di mana di sini kita punya pemerintah. Kita punya government, di mana government berinteraksi dengan firm dan juga household. Nah, firm berinteraksi dengan government, household berinteraksi dengan government. Jadi si firm ini dia akan membayar tax, household juga akan membayar tax ke government. Sebagai gantinya, government akan memberikan public service ya,
ke kedua aktor tersebut. Jadi di sini kita punya public service. Ini dia juga punya public service. Jadi misalnya kita bayar tax atau pajak ya. Nah itu terus sebagai gantinya pemerintah membangun jalan raya. Sebagai gantinya pemerintah membangun PLN. Nah misalnya seperti itu. Nah ini jadi masih ada interaksi di government dan juga masih ada interaksi lagi di luar lingkaran ini, yaitu interaksi dengan negara lain atau international trade. Kalau international trade ya berarti kehabisan tempat bahkan. Misalnya di sini ya, di sini kita punya international trade. Nah, international trade itu bisa di market for good and service, bisa juga di market of factor production. International trade. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ini masih sederhana banget ya, ketika aktornya cuma dua. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Permisi Bu, saya mau bertanya. Kalau kemarin itu dan bisnis, di matkul bisnis itu tuh faktor produksi itu salah satunya ada sumber daya informasi. Nah, apakah di ekonomi pengantar ini juga sumber daya informasi menjadi salah satu faktor produksi, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Good question. Nah, jadi sumber daya informasi ya, sumber daya informasi saya tulis SDI aja. Nah, jadi apakah SDI termasuk faktor produksi? Nah, saya akan argue ya bisa aja. Why not? Nah, jadi sebenarnya faktor produksi itu semakin ke sini ya, itu bisa di breakdown ke semakin banyak jenisnya gitu. Jadi nggak cuma land, labor, capital, entrepreneurship, ada juga sumber daya, informasi, ada juga misalnya teknologi. Nah, mungkin teknologi masuk ke sumber daya informasi ya. Nah, tapi itu nanti masuknya ke pendekatan yang lebih kompleks. Nah, jadi nanti kalau Anda udah lulus dari kelas ini, udah ngambil makro beneran, atau mikro beneran, atau ngambil internasional economic 1, nah ini akan mulai dibahas. Tapi di pengantar, kita ambil model yang baku dulu. Makanya kita pakai model baku, land, labor, sama capital. Bahkan entrepreneurship aja tadi nggak disebutkan, nah karena yang baku ini. Seperti itu. Oke, apakah menjawab? Baik Bu, terima kasih. Oke, sepertinya masih ada lagi pertanyaan. Silahkan. Tidak ada lagi? Oke, saya lanjut dulu. Kalau gitu, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan saya dipotong, nggak masalah. Oke, nah itu model yang pertama, circular diagram flow. Model yang kedua, kita punya apa yang disebut sebagai warna apa ya? Warna ini deh. Oh, ternyata malah salah. Warna orange saja. Adalah production possibility frontier. Nah, production possibility frontier itu apa? Itu adalah sebuah grafik yang menggambarkan kombinasi output that the economy can possibly produce given the available factors of production and the available production technology. Nah, jadi dia ini menjelaskan kombinasi barang dan jasa yang bisa diproduksi given available factors of production. Nanti Anda akan banyak ketemu istilah ini ya, given. Given itu sebetulnya artinya apa sih? Given itu saya menjelaskannya supaya sederhana. Jadi kemarin waktu di Principle of Economics kita tahu bahwa kita punya constraint kan, there is no free lunch. Kita akan selalu punya limit, kita akan selalu punya batas apa yang bisa kita capai dengan optimum. Jadi ada constraint. Nah, given ini seperti itu. Kayak constraint-nya. Jadi combination of output ini artinya barang dan jasa apa saja yang bisa kita produksi kalau misalnya kita cuma punya faktor produksi dan teknologi yang kita punya saat itu. Jadi kalau misalnya saat ini teknologi yang Anda punya adalah teknologi yang sederhana, berarti kombinasi barang dan jasa apa yang bisa Anda produksi. Katakanlah
Anda belum punya oven, tapi Anda pengen jualan makanan. Nah, berarti Anda hanya bisa memproduksi makanan yang cara pembuatannya nggak perlu pakai oven. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Nah, ini adalah wujud ya namanya, ya wujud dari production possibility frontier. Oke, ini graf pertama yang akan Anda temui di sini ya. Nanti semakin jauh kita belajar ekonomi, isinya grafik-grafik doang. Oke, di sumbu Y kita punya quantity of computer produced. Di sumbu X kita punya quantity of car produced. Nah, misalnya si perusahaan ini misalnya dia perusahaan yang modern dan dia punya teknologi yang cukup modern sehingga dia bisa memproduksi komputer dan juga memproduksi mobil. Nah, tapi dengan teknologi mereka atau sumber daya yang mereka miliki itu dia hanya bisa memproduksi komputer sama mobil sebanyak yang ada di bawah daerah grafik ini. Nah, grafik yang warna biru ini, garis yang warna biru tua ini ya, ini yang ini disebut sebagai production possibility frontier. Nah, jadi dia hanya bisa memproduksi sejumlah komputer sama mobil sebanyak yang saya arsir warna merah ini. Dia nggak bisa memproduksi lebih dari itu. Nah, mari kita lihat secara numerik ya. Jadi katakanlah dia ingin menggunakan sumber dayanya untuk memproduksi komputer saja. Jadi dia akan memproduksi komputer saja, mobilnya tidak diproduksi. Nah, jadi kalau dia menggunakan sumber dayanya untuk memproduksi komputer saja, maka dia bisa memproduksi 3.000 komputer di titik ini ya. Dia bisa memproduksi 3.000 komputer dan 0 mobil. Kalau misalnya dia menggunakan sumber dayanya untuk memproduksi mobil saja dan tidak memproduksi komputer, maka dia bisa memproduksi 1.000 mobil dan 0 komputer. Oke. Nah, kalau misalnya dia ingin menggunakan sumber dayanya untuk memproduksi komputer dan juga mobil, nah itu dia bisa misalnya menggunakan kombinasi yang C ini. Nah, di kombinasi yang C, dia akan memproduksi sebanyak 2.200 komputer dan juga 600 mobil. Oke, atau dia bisa melakukan produksi di titik A. Produksi di titik A, dia akan memproduksi 700 mobil dan juga 2.200 komputer. Oke. Atau dia bisa memproduksi di titik B. Ini merah ya, sama nanti. Di titik B, saya ungu. Di titik B. Nah, kalau di titik B, dia akan memproduksi 300 mobil dan 1.000 komputer. Oke. Nah, tapi dia tidak akan pernah bisa memproduksi di titik D. Kenapa nggak bisa memproduksi di titik D? Di titik D ini katakanlah dia memproduksi mobilnya 650 misalnya. Saya kehabisan tempat, 650 misalnya seperti itu. Dan dia akan memproduksi komputernya katakanlah 3.200 misalnya seperti itu. Nah, dia nggak akan bisa mencapai titik D. Kenapa? Karena titik D ini dia berada di luar production possibility frontier. Nah, jadi constraint-nya dia itu yang warna garis biru tua ini. Jadi sumber daya dia sama teknologi dia itu maksimum hanya bisa memproduksi di production possibility frontier. Nah, kalau suatu hari misalnya perusahaan ini berkembang gitu ya, perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan yang jauh lebih besar, jadi raksasa gitu misalnya. Nah, itu terus dia mengadopsi teknologi baru, dia melakukan inovasi, atau dia bisa mengumpulkan sumber daya yang lebih banyak. Nah, itu suatu hari bisa aja production possibility frontier-nya itu geser. Nah, kalau production possibility frontier-nya geser, nah maka nanti pada akhirnya dia bisa mencapai titik produksi di titik D. Oke, nah, itu bisa terjadi ya, kalau misalnya perusahaannya jadi perusahaan yang semakin besar. Jadi production possibility frontier itu bisa geser. Oke. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, Anda mungkin lihat bahwa di titik C sama titik A, ini titiknya itu pas di production possibility frontier-nya. Nah, sedangkan di titik B, ini dia masih jauh ya dari constraint-nya.
Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya ketika si perusahaan melakukan produksi di B, padahal dia punya potensi untuk memproduksi lebih banyak lagi, nah ini artinya di titik B produksinya itu tidak efisien. Jadi di titik B dia tidak efisien. Produksi itu disebut sebagai bukan tidak efisien. Salah ya, bukan efisien namanya. Namanya adalah tidak optimum. Nah, itu dia yang benar, tidak optimum. Nah, jadi sebuah produksi itu dikatakan dia kelihatan kan? Oke. Dikatakan dia optimum itu kalau misalnya dia menggunakan semua sumber dayanya itu untuk mendapatkan hasil yang paling optimum atau dalam hal ini yang paling maksimum. Oke. Makanya harusnya dia memproduksi di titik C atau titik A. Ini udah yang paling mentok di production possibility frontier. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting ya. Jadi dalam ekonomi itu kita punya istilah yang disebut optimum. Nah, optimum itu apa? Optimum itu adalah ketika kita menggunakan sumber daya, bisa faktor produksi, bisa cost misalnya, atau apapun juga, itu di titik yang paling baik yang bisa tercapai. Nah, apakah optimum itu selalu identik dengan maksimum? Belum tentu ya jawabannya. Optimum juga bisa identik dengan minimum. Kenapa demikian? Karena tergantung ini topiknya apa yang sedang dibahas. Nah, dalam hal produksi yang sedang saya sampaikan ini misalnya, optimum ini identik dengan produksi yang paling maksimal given sumber daya kita. Nah, sedangkan kalau misalnya kita membahas tentang cost misalnya, kita membahas tentang cost atau biaya. Nah, ini biaya yang paling optimum itu adalah biaya yang paling kecil. Nah, jadi optimum itu bisa identik dengan maksimum, bisa identik dengan minimum. Nah, oleh karena itu saya menghindari menggunakan maksimum atau minimum. Jadi saya akan selalu menggunakan kata optimum. Jadi tergantung konteksnya apa. Dan kalau dulu waktu SMA misalnya Anda pernah dengar bahwa prinsip ekonomi itu adalah melakukan sesuatu dengan usaha yang minimum untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum. Nah, itu salah ya. Yang benar adalah ya melakukan sesuatu dengan usaha tertentu untuk menghasilkan hasil yang optimum. Jadi nggak ada tuh istilah usahanya minimum, hasilnya maksimum, itu nggak ada. Ini mungkin udah disampaikan di kelas matematika ya. Saya cuma ngulang aja. Nah, jadi itu hati-hati dengan istilah maksimum sama minimum. Jadi lebih baik Anda gunakan istilahnya itu optimum. Ya. Oke. Nah, tadi ya lebih optimum kalau di titik C sama A. Oke. Nah, jadi sebelum saya buka pertanyaan, saya lanjut sedikit ya soal production possibility frontier ini, masih 3 slide kok. Nah, di production possibility frontier ini sebetulnya dia mengilustrasi beberapa hal ya, beberapa konsep yang terilustrasikan dari production possibility frontier, atau dia lebih populer disebut sebagai PPF. Nah, nanti di mikroekonomi Anda akan ketemu PPF sepanjang semester, jadi jangan khawatir. Jadi si PPF ini dia mengilustrasikan efisiensi, trade-off, opportunity cost, dan economic growth. Nah, jadi tadi saya sempat singgung sebentar soal produksi optimum ya. Jadi produksi yang optimum itu biasanya produksi yang paling efisien. Nah, ini produksinya nggak efisien atau nggak optimum karena sebenarnya dia bisa memanfaatkan sumber dayanya dengan lebih efisien lagi sehingga bisa mencapai produksi yang lebih optimum. Itu konsep efisiensinya. Nah, berikutnya adalah konsep trade-off. Nah, jadi di sini Anda menghadapi trade-off. Anda mau memproduksi komputer atau Anda mau memproduksi mobil. Kalau Anda mau memproduksi sebanyak 3.000 komputer misalnya, nah ini Anda mengorbankan 1.000 mobil. Nah, misalnya seperti itu. Jadi selalu ada yang dikorbankan. Nah, berikutnya adalah opportunity cost.
Nah, opportunity cost ini ya mirip ya sama trade-off. Nah, jadi biaya dari memproduksi komputer misalnya, yaitu adalah potensi produksi mobil yang tidak Anda lakukan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah economic growth. Ini masih agak jauh sih untuk dipelajari. Mungkin saya skip aja kali ya. Atau sedikit deh. Economic growth-nya itu ini tadi. Jadi si production possibility frontier-nya itu sebetulnya bisa geser. Kalau misalnya si perusahaannya ini bisa mengakumulasi lebih banyak sumber daya dan teknologi yang lebih baik. Oke, nah itu ibaratnya perekonomian juga tumbuh dengan cara seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah pergeseran di PPF. Ini tadi sudah sempat saya contohkan bahwa PPF itu bisa bergeser ya. Jadi tadi misalnya Anda hanya bisa berproduksi di A. Sekarang kalau misalnya Anda punya sumber daya yang lebih baik atau teknologi yang lebih baik sehingga sekarang Anda bisa memproduksi komputer dengan lebih efisien, nah itu maka nanti dia akan geser. Sekarang Anda bisa memproduksi di E. Nah, jadi Anda notice bahwa yang geser itu cuma bagian komputer saja, bagian mobilnya sama. Nah, ini adalah kasus di mana sekarang Anda bisa memproduksi komputer dengan lebih efisien. Jadi tadi sumber daya yang hanya bisa digunakan untuk memproduksi 3.000, sekarang bisa digunakan untuk memproduksi 4.000. Nah, ini namanya shift. Nah, ini sekalian saya kasih tahu. Jadi kalau dalam ekonomi, grafik itu dia bisa mengalami pergeseran ya, dan pergeseran itu bisa hanya di satu sisi aja seperti di sini, atau di yang saya contohkan sebelumnya di kedua sisi. Ini kan baik yang di sini geser, yang di sini juga geser. Oke, nah itu namanya shift atau geser. Nah, selain shift, kita punya istilah movement. Ini udah dibahas belum ya sama Bu Eni? Tapi ya boleh deh saya bahas movement along the curve. Jadi, kalau misalnya shift, itu kan grafiknya geser. Nah, grafiknya geser itu secara matematika ya, dia dijelaskan dengan perubahan slope. Jadi, slope-nya itu berubah. Itu adalah shift. Nah, jadi tadi yang slope-nya sekian, sekarang slope-nya jadi sekian. Nah, slope-nya itu berubah ya. Oke. Nah, sedangkan kalau movement along the curve itu seperti apa? Nah, movement along the curve itu contohnya seperti ini. Kita punya titik A di sini kan. Di titik A kita memproduksi 2.000 komputer dan 700 mobil. Nah, misalnya kita pindah ke ini misalnya. Ini adalah titik B. Di titik B kita akan memproduksi 600 mobil, katakanlah dengan berapa nih? Ya 2.900 misalnya. Ini kok kayaknya warnanya kurang oke. Saya ganti 2.900 misalnya seperti itu. Titik B di sini ini adalah 600 mobil dan 2.900 komputer. Nah, perpindahan dari titik perpindahan dari titik A ke titik B ini disebut sebagai movement along the curve. Jadi kalau movement along the curve itu titiknya pindah tapi masih di curve yang sama dan slope-nya tidak berubah. Kalau misalnya shift itu slope-nya berubah. Jadi kurvanya tuh geser gitu loh. Kalau movement along the curve kurvanya nggak geser. Oke. Nah, untuk PPF mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya. Silakan. Begini Bu, dari pergerakan kurva yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya izin bertanya bahwa apakah terdapat faktor yang mempengaruhi kurva PPF itu bisa movement along dan juga bisa shifting, lalu bagaimana korelasinya Bu terhadap penggambaran kurva? Terima kasih Bu. Oke, good question ya. Nah, jadi apa yang mempengaruhi shifting sama movement along the curve? Oke, saya jelaskan.
Jadi kita, saya ini karena terlalu banyak coretan, saya jadi bingung sendiri. Nah, jadi kalau shift, karena tadi ya, shift itu adalah kurvanya geser. Nah, kalau di dalam konteks PPF, kurva itu akan bergeser ketika kapasitas produksinya berubah. Jadi kemampuan dia berproduksi itu berubah. Jadi kapasitas produksi berubah. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, jadi bayangkan ya, Anda punya toko cupcake misalnya. Tadinya Anda setiap hari hanya bisa memproduksi 10 cupcake sama 10 apa sih cupcake itu sama donat misalnya, 10 cupcake sama 10 donat. Terus seiring berjalannya waktu Anda jadi semakin jago nih, Anda jadi semakin jago sehingga sekarang dalam waktu sehari Anda bisa memproduksi lebih banyak cupcake dan lebih banyak donat. Nah, dalam hal ini yang yang menggeser PPF Anda itu adalah skill Anda. Atau tadinya Anda bisa memproduksi 10 cupcake dan 10 donat itu karena Anda hanya punya satu oven. Nah, terus sekarang Anda beli 2 oven. Nah, sekarang Anda bisa memproduksi 10 cupcake sama 10 donat. Nah, dalam hal ini apa yang menjadikan kapasitas produksi Anda naik itu adalah lebih banyak kapital. Atau Anda buka cabang baru misalnya. Anda buka cabang baru, berarti Anda sewa tempat baru. Nah, jadi udah mulai kelihatan kan di sini, atau Anda punya teknologi baru. Bahwa teknologi baru yang lebih canggih untuk memproduksi cupcake. Nah, jadi udah kelihatan bahwa shift pada PPF itu dipengaruhi oleh faktor produksi atau sumber daya. Jadi Anda bisa satu mengakumulasi sumber daya lebih banyak, misalnya mesin lebih banyak. Atau dua, Anda mengembangkan skill dan teknologi Anda. Itu juga bisa menggeser si PPF. Atau Anda membuat cabang baru untuk usaha Anda. Nah, jadi itu faktor yang menggeser, yang mempengaruhi pergeseran PPF. Nah, yang kedua, untuk movement, ini apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi movement along the curve? Nah, sebetulnya yang berubah dari movement along the curve itu hanya kombinasi produksi Anda. Jadi yang tadinya 700 mobil sama 2000 komputer, sekarang Anda memproduksi 600 mobil dan 2900 komputer. Nah, jadi kalau seperti ini, apa yang mempengaruhi movement along the curve? Yang mempengaruhi adalah trade-off atau apa namanya? Saya ini warna orange kurang jelas ya. Saya kasih udah warna merah aja deh. Trade-off antar dua output yang Anda produksi. Nah, ini sebetulnya istilah yang lebih bakunya di dalam mikroekonomi itu adalah marginal rate of substitution atau MRS. Jadi ini pilihan Anda sendiri. Jadi Anda sebagai pengusaha atau sebagai si pemilik cupcake store tadi, Anda ingin memproduksi mobilnya berapa dan komputernya cupcake kok mobilnya, pokoknya si pemilik perusahaan Anda ingin memproduksi mobilnya berapa, komputernya berapa. Oke, apakah sudah menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Terkait dengan kurva, Bu, faktor apa saja sih, Bu, yang menyebabkan sumbu itu bergerak menjauhi garis batas kemungkinan produksi gitu, Bu? Dan apakah di perusahaan nyata sebenarnya titik B itu tadi itu sebenarnya ada, Bu, dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kan di titik ini perusahaan udah tahu bahwa produksinya itu tidak optimum, kenapa masih tetap dilakukan gitu? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan yang pertama, apa faktor yang membuat kurva ini semakin menjauh dari titik origin ya? Nah, itu ini sama dengan faktor yang mempengaruhi shifting di PPF. Nah, terus pertanyaan yang kedua, tadi kenapa yang ini kan ya, kenapa perusahaan kalau sudah tahu titik B ini dia tidak optimum, tapi dia tetap melakukan produksi di titik B? Okay, that's a good question actually. Nah, jadi membayangkannya seperti ini. Jadi yang pertama, kalau misalnya Anda adalah perusahaan baru, jadi Anda masih meraba-raba pasar nih. Jadi misalnya Anda barusan membuat ini perusahaan komputer sama mobil,
terus Anda melakukan produksi di awal. Nah, itu kan Anda kan mulai dari awal, mulai dari nol. Nah, yang terjadi adalah ketika perusahaan sedang melakukan produksi di awal, itu dia tidak selalu tahu bahwa produksi yang dia lakukan itu optimum atau tidak. Karena apa? Karena dia masih belajar. Dia masih belajar kan. Oke, yang pertama, dia yang penting adalah bisa dulu berproduksi, regardless produksinya optimum atau tidak. Jadi yang terjadi di dunia nyata itu biasanya seperti ini. Perusahaan baru saja dibangun, itu biasanya dia akan di titik B. Nanti seiring berjalannya waktu, pengalaman semakin banyak, terus habis itu sumber daya juga bisa diakumulasi lebih banyak, teknologi juga semakin baik. Nah, dia lama-lama akan bergeser ke titik yang optimum. Karena dia sekarang sudah mengerti bahwa, oh, potensi saya itu tidak cuma di B, saya bisa geser ke C sama ke A. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu jawabannya. Semoga membantu ya. Baik, terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan satu-satu. Izin bertanya. Iya, silakan. Kan tadi yang dicontohkan ibunya kan kebanyakan bergesernya ke kanan ya, Bu. Kayak misalnya teknologinya bagus, terus PPF-nya bergeser ke kanan. Apakah mungkin terjadi pergeserannya ke kiri gitu, Bu? Berarti kalau misalnya bergesernya ke kiri itu berarti pertumbuhan ekonominya juga berpengaruh, jadi tambah buruk atau gimana gitu ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin nggak sih PPF itu geser ke kiri? Jadi mungkin ya PPF itu bisa geser ke kiri. Contohnya di keadaan apa PPF geser ke kiri? Jadi misalnya nih, saya hapus ya, kebanyakan coretan emang saya nih. Misalnya tadinya kita punya PPF di garis yang warna biru. Tahu-tahu sekarang kita punya PPF di garis yang warna merah. Oke, nah ini kan artinya ini kan artinya sebentar. Aduh, tulisan tangan saya nih emang agak parah. Nah, sekarang kita punya PPF di yang warna merah. Nah, apa yang terjadi sehingga PPF kok bisa geser ke kiri dari yang biru ke merah? Nah, ini terjadi misalnya perusahaan tersebut mengalami masalah misalnya. Misalnya nih, perusahaan tersebut punya bahan baku besi misalnya. Kan dia memproduksi mobil ya. Dia bahan baku besi, terus tiba-tiba harga besi melonjak atau logam melonjak, sehingga perusahaan ini nggak bisa lagi beli besi sebanyak yang awalnya dia bisa beli. Nah, maka otomatis kapasitas produksinya itu juga akan turun. Yang tadinya dia bisa memproduksi mobil sampai 1.000, komputer sampai 3.000, sekarang mobil maksimum cuma 700. Nah, jadi bisa ya PPF itu geser ke kiri, atau misalnya tiba-tiba perusahaan ini mengalami masalah, misalnya tiba-tiba dia bangkrut, atau katakanlah karyawannya tiba-tiba, pegawainya tiba-tiba mogok atau bagaimana, itu bisa terjadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Ibu, Izin bertanya, Bu. Silahkan. Ini siapa dulu? Ya, kalian silahkan deh. Oh, ya. Siapa dulu? Jadi, saya Naura. Jadi kemarin saya sempat baca sedikit bukunya, terus saya menemukan kalimat yang mengatakan bahwa opportunity cost equals with slope of the production possibilities frontier. Nah, namun di sana tidak dijelaskan kenapa bisa equals. Jadi saya mau bertanya kenapa dua hal itu bisa equals. Terima kasih. Oke, good question. Akan saya jelaskan. Saya hapus-hapus ya, supaya tidak bingung terlalu banyak coretan. Jadi opportunity cost itu sama dengan slope di production possibility frontier. Nah, jadi katakanlah mari kita lihat titik C sama titik A. Di titik A kita akan memproduksi 700 mobil dan 2.000 komputer. Di titik B kita punya 600 mobil dan 2.200 komputer. Nah, selisih antara C sama A itu adalah ini, yang saya arsir merah ini. Nah, yang saya arsir merah ini adalah slope dari production possibility frontier. Jadi ini adalah slope. Kalau misalnya ya saya punya di titik ini, misalnya saya punya produksi di titik ini, titik F misalnya,
ini titik G. Nah, itu selisih antara F sama G itu juga adalah segitiga ini juga merupakan slope. Nah, jadi slope ini menunjukkan apa? Slope ini menunjukkan, misalnya kita pindah dari A ke C ya. Slope ini menunjukkan bahwa untuk A pindah ke C, itu kita harus mengorbankan 100 mobil, ya kan? 100 mobil. Nah, dengan kita mengorbankan 100 mobil, kita bisa menambah komputer sebanyak 200. Jadi komputernya nambah 200, mobilnya akan turun 100. Nah, turunnya 100 mobil untuk mendapatkan tambahan 200 komputer ini adalah opportunity cost memproduksi lebih banyak komputer. Nah, opportunity cost memproduksi lebih banyak komputer itu digambarkan di daerah segitiga warna merah ini yang merupakan slope. Nah, itulah kenapa slope itu sama dengan opportunity cost. Itu apakah membantu? Iya, terima kasih, Bu. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silahkan. Yang mengenai movement along the curve, kan kalau misalnya di kurva permintaan itu, kalau misalnya movement itu karena perubahan harga terhadap barang itu sendiri. Nah, kalau misalnya di PPF itu, apakah perubahan harga terhadap salah satu bahan baku, misalnya bahan baku untuk pembuatan komputer itu lebih mahal, jadi lebih banyak mobil, atau faktor lain yang misalnya pangsa pasar peminat si mobil itu lebih besar terhadap komputer, makanya si mobil lebih banyak produksi gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, very good. Oke, nah tadi kan saya sempat bahas ya faktor yang mempengaruhi pergeseran sama movement along the curve. Jadi bedanya shift sama movement. Nah tadi Anda mengatakan bahwa apakah mungkin bahwa movement along the curve itu dipengaruhi oleh katakanlah pangsa pasar komputer atau pangsa pasar mobil. Nah itu sebetulnya si pangsa pasar itu akan mempengaruhi si trade-off. Jadi trade-off kita antara memproduksi komputer atau memproduksi mobil. Nah, jadi makanya itu dianggap masuknya ke trade-off. Nah, salah satu tips ya untuk menentukan apa faktor yang mempengaruhi shift sama movement. Nah, kalau movement itu faktor yang mempengaruhi itu dia ada di kurva. Oke, kalau kemarin ketika Anda belajar demand curve itu kan sumbu Y-nya adalah P, sumbu X-nya adalah Q, ya kan? Nah, jadi yang mempengaruhi movement along the curve di demand curve itu adalah harga dan juga kuantitas. Nah, sedangkan yang mempengaruhi pergeseran demand curve itu adalah hal-hal di luar harga sama di luar kuantitas. Nah, PPF ini juga sama. Jadi PPF itu akan bergeser dikarenakan oleh hal-hal yang ada di luar kurva. Apa hal-hal yang ada di luar kurva itu adalah kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh faktor produksi. Karena faktor produksi ini kan nggak ada di sumbu Y maupun sumbu X kan. Nah, makanya dia akan mempengaruhi pergeseran. Tapi kalau movement itu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di kurva. Berarti apa hal-hal yang ada di kurva? Hal-hal yang ada di kurva adalah Anda mau memproduksi komputer itu berapa dan Anda mau memproduksi mobil itu berapa. Oke? Nah, jadi itu jawaban saya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, tadi kayaknya ada yang sedang menunggu-nunggu untuk mengajukan pertanyaan. Kalau nggak salah namanya Dewa atau Deva tadi kayaknya mau tanya. Ya, silahkan Dewa. Jadi, Bu, apabila shift di tingkat produksi optimal di perusahaan itu akan berubah juga, Bu. Terima kasih, Bu. Sorry Dewa, bisa diulang nggak? Tadi agak kepotong. Oh, siap, Bu. Apabila shift di produksi possibilities frontier ini terjadi, apakah tingkat produksi optimal di perusahaan itu Oke, kalau misalnya ada shift di PPF, apakah tingkat produksi optimal itu berubah? Itu ya pertanyaannya ya? siap, Bu. Oke,
Pertanyaannya, jawabannya iya. Jadi kalau misalnya terjadi pergeseran ya PPF-nya geser dari yang biru ke yang ungu, terus saya kenain ke D ya di sini. Nah, maka sekarang produksi optimumnya dia adalah di titik sepanjang yang warna ungu ini. Ini adalah semua produksi optimumnya dia. Jadi tidak lagi di sini. Jadi yang optimum itu adalah titik yang langsung bersinggungan dengan PPF-nya. Oke. Nah, jadi itu jawabannya. Oke, ini ada yang ngangkat tangan 2 orang, Cynthia sama Arya. Silakan kalian berdua, Cynthia dulu terus Arya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya izin bertanya untuk yang mengenai slope yang tadi yang termasuk opportunity cost, kan itu akan menghasilkan marginal rate of transformation. Nah, itu cara menghitungnya tuh bagaimana ya, Bu, dari kemiringan yang tadi itu? Oke, marginal rate of transformation, jadi itu benar ya. Tadi saya di sini nyebutinnya marginal rate of substitution, ini saya ganti deh marginal rate of transformation. Sebenarnya sama aja sih marginal rate of substitution atau transformation, tapi saya ikut buku aja. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya sama dengan kalau Anda menghitung slope di kurva. Jadi X per Y ya. Jadi tadi kalau saya contohkan di titik C geser ke A, di titik A geser ke C, itu kita mengorbankan 100 mobil untuk mendapatkan tambahan 200 komputer. Nah, maka di sini slope-nya adalah 100 per 200 atau setengah. Nah, jadi seperti itu cara kita menghitung slope-nya. Nanti pas Anda belajar mikro 1, Anda akan banyak banget menggunakan formula slope untuk menghitung produksi optimum. Oke, jadi itu jawabannya, Cynthia. Silahkan, Arya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Namun sebelum bertanya, saya ingin memberikan saran untuk tanya jawab, mungkin bisa pakai raise hand aja sih, Bu, biar lebih terlihat kebutuhan yang bertanya ya, Bu. Oke, silahkan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada korelasi antara PPF ini dengan target penjualan, Bu? Karena berdasarkan pengalaman saya sudah menentukan PPF, namun ternyata target penjualan atau penjualan yang telah dilakukan itu tidak mencapai PPF tersebut, Bu. Itu gimana, Bu? Terima kasih. Oke. Apakah ada korelasi antara PPF sama target penjualan? Jadi misalnya Anda ingin menjual target Anda, saya ingin menjual katakanlah 2.200 komputer, ternyata yang terjual hanya 200. Nah, jadi ini pendekatannya agak beda ya. Gimana menjelaskan ya? Sebentar. Jadi PPF ini sebetulnya kan menjelaskan kapasitas produksi si perusahaan ya. Tadi seperti yang saya sempat jelaskan, perusahaan itu kadang tidak tahu sebetulnya di mana titik optimum dia. Dia baru akan tahu itu kalau misalnya sudah melakukan produksi, mendapat pengalaman, terus dia bisa mengembangkan kapasitas produksinya. Nah, apakah kapasitas produksi ini, apakah si PPF ini itu punya korelasi dengan misalnya target penjualan? Jawaban saya ya bisa jadi ada hubungannya. Misalnya si perusahaan ini, ayo kita targetkan kita akan menjual ini misalnya 2.200 komputer. Nah, terus dia mengoptimumkan produksinya dia sampai di titik C. Nah, maka targetnya akan terpenuhi. Nah, tapi gimana di kasus di mana targetnya itu nggak terpenuhi? Nah, ya kalau itu terjadi, saya bayangkan bahwa yang akan dilakukan perusahaan adalah mengevaluasi proses produksinya dia. Mengevaluasi apakah kapasitasnya itu sesuai untuk mencapai target tersebut. Kalau misalnya ternyata kapasitasnya nggak sesuai, katakanlah misalnya targetnya di D gitu ya, padahal kapasitasnya cuma di yang garis warna biru ini, ya saya bayangkan bahwa yang dilakukan oleh perusahaan adalah akan melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang pertama adalah, in the meantime mungkin kita bisa turunkan targetnya, tapi in the long run kita harus bisa meningkatkan kapasitas produksi kita supaya
dia bisa mencapai ke target yang D tadi. Jadi singkatnya, apakah ada hubungannya antara PPF sama target penjualan si perusahaan? Ada, dan kurang lebih ilustrasi hubungannya seperti yang saya jelaskan. Oke, apakah membantu? Membantu, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, wah, aktif sekali ya teman-teman di sini. Cynthia, apakah ada pertanyaan lagi? Saya lihat masih raise hand. Tidak, Bu. Maaf. Oke, kalau udah silahkan diturunkan tangannya. Syauki, ada pertanyaan kayaknya? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Bu. Tadi kan disebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi ini adalah faktor produksinya, ya, Bu. Nah, tenaga kerja kan salah satunya. Nah, berarti melalui kurva ini apakah bisa ditentukan juga batas maksimal kemampuan tenaga kerja dalam memproduksi dalam kegiatan produksi, ya, Bu? Terima kasih. Oke, nah jadi Anda betul bahwa salah satu faktor produksi adalah tenaga kerja, dan tenaga kerja itu akan mempengaruhi kapasitas produksi. Nah, apakah kita bisa menentukan jumlah optimum tenaga kerja yang bisa kita hire untuk mengoptimumkan produksi? Jawabannya bisa. Nah, tapi apakah jumlah optimum tenaga kerja bisa dilihat melalui PPF? Jawabannya nggak bisa. Jadi nanti ada kurva lain ya yang akan menentukan berapa jumlah optimum tenaga kerja yang di-hire. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Semoga membantu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya Nanda. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya, apakah investasi dan perdagangan luar negeri itu nanti bisa mempengaruhi PPF ya, Bu? Terima kasih. Oke, apakah investasi sama perdagangan luar negeri itu bisa mempengaruhi PPF? Nah, jawabannya adalah untuk yang investasi. Nah, ini kalau investasinya adalah investasi fisik, yang artinya dia adalah bagian dari faktor produksi, maka bisa mempengaruhi PPF. Nah, bagaimana dengan perdagangan luar negeri? Apakah perdagangan luar negeri ini bisa mempengaruhi PPF? Nah, ini jawabannya agak kompleks ya, jadi tidak sederhana jawabannya. Jawabannya tergantung. Kalau misalnya dengan perdagangan luar negeri misalnya, terus perdagangan Anda itu berjalan cukup baik, Anda bisa mengakumulasi profit yang banyak, dan profit itu Anda putar kembali untuk membeli kapital, misalnya investasi fisik, atau untuk mengembangkan teknologi di perusahaan Anda, atau untuk meng-hire lebih banyak pekerja. Nah, maka secara tidak langsung, trade ini akan mempengaruhi PPF. Nah, tapi skema mempengaruhinya itu tidak sesederhana itu, jadi kayak cukup kompleks. Nah, jadi kira-kira itu jawabannya, semoga membantu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, berikutnya Yumna. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin kembali ke yang tadi sempat Ibu bahas sedikit mengenai prinsip ekonomi. Jadi kan tadi Ibu sudah mengoreksi terkait yang usaha minimum itu menghasilkan maksimum. Adanya itu usaha tertentu untuk hasil yang optimum gitu kan. Tapi ada satu lagi prinsip yang saya pelajari ketika SMA, yaitu usaha minimum untuk menghasilkan hasil tertentu. Nah, apakah prinsip tersebut juga salah, Bu? Terima kasih. Oke. Nah, apa tadi usaha minimum dengan hasil tertentu? Minimum untuk menghasilkan hasil tertentu. Oke, this is tricky. Usaha minimum untuk hasil tertentu, usaha tertentu untuk hasil optimum. Saya jadi bingung sendiri. Let me think ya for a while because I don't want to make you more confused. Jadi tadi kita punya prinsip ekonomi di mana kita ingin mendapatkan result yang optimum ya, bukan result yang maksimum dengan usaha tertentu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ingin result yang minimum dengan usaha tertentu?
result tertentu dengan usaha minimum ya. Result tertentu dengan usaha minimum. Apakah ini salah? Ini membingungkan, jujur saja saya akan bilang begitu karena saya tidak paham kenapa ada seseorang yang menginginkan melakukan usaha yang minimum. Like I think it doesn't make sense ya, karena kemarin waktu di 10 prinsip ekonomi kita punya asumsi bahwa manusia atau aktor dalam ekonomi itu bersifat rasional, dan seseorang yang rasional itu biasanya dia ingin hasil yang optimum dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, oleh karena itu saya tidak yakin bahwa apa yang ada di bawahnya ini rasional. Like why would you want something that is not optimum? You would always want something optimum. Nah, oleh karena itu jawaban saya adalah saya tidak yakin ini rasional. Oke, jadi itu jawaban saya. Semoga memuaskan ya. Iya, baik, terima kasih Bu. Oke, kita stop dulu ya tanya jawabnya. Kita lanjut materi. Aduh, Anda bersemangat sekali. Saya senang Anda bersemangat. Semoga tetap semangat ya sampai akhir semester. Nah, berikutnya ini tinggal sedikit lagi. Masih banyak rupanya. Oke, kita lanjut supaya materinya selesai ya. Nah, cabang ilmu ekonomi itu sebetulnya banyak ya, tapi secara sederhana sekali itu terbagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro ini dia fokus pada individual parts of the economy. Jadi dia fokusnya adalah di bagaimana rumah tangga dan juga perusahaan itu mengambil keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi. Oke, sedangkan makroekonomi ini dia melihat ekonomi secara keseluruhan, atau istilah yang populer itu adalah secara agregat. Oke, nah maka di makroekonomi Anda akan melihat economy-wide phenomena including inflation, unemployment, and economic growth. Nah, jadi kita di EP1, ekonomi pengantar 1, kita purely hanya fokus di yang atas sebetulnya. Jadi nanti, tapi enggak deh, nanti kita ketemu makro juga sedikit, cuman lebih banyak ke yang atas ini, yang mikroekonomi ini. Oke. Nah, di economists as a policy advisor, when economists are trying to explain world, they are scientists. When economists are trying to change the world, they are policy advisor. Nah, jadi ketika ekonom itu berusaha menjelaskan bagaimana ya dunia berjalan lah, gampangannya gitu, maka dia adalah scientist. Tapi ketika dia menjelaskan bagaimana mengubah sesuatu, nah maka dia adalah policy advisor. Jadi ada dua peran ekonom di sini. Nah, ini berikutnya adalah positif versus normatif analysis. Jadi kita akan menganalisa sesuatu itu bisa menggunakan pendekatan positif, bisa menggunakan pendekatan normatif. Nah, yang pertama adalah positive statement. Ini adalah statement that attempt to describe the world as it is. Nah, jadi keywordnya adalah dia mendeskripsikan sesuatu ya sesuai dengan sesuatu itu. Jadi as is. Jadi misalnya sesuatu itu baik, ya dijelaskan bahwa sesuatu itu baik, sesuatu itu buruk, ya dijelaskan bahwa sesuatu itu buruk. Atau misalnya nih topik yang kontroversial misalnya. Misalnya fakta bahwa kita punya subsidi BBM misalnya. Nah, subsidi BBM ini ada sisi negatifnya, ada juga sisi positifnya. Nah, dengan pendekatan positif, maka Anda akan menjelaskan sisi negatif dari subsidi BBM as is, dan juga sisi positif dari subsidi BBM as is. Dan Anda tidak memiliki kecenderungan untuk mendukung atau tidak mendukung subsidi BBM. Nah, itu contoh dari positif statement. Sebentar ya, saya reshare screen saya lagi. Oke. Nah, sedangkan satunya normative statement
Bentar ya, tabletnya agak nge-lag nih. Oke, nah berikutnya normative statement. Normative statement ini adalah statement about how the world should be. Jadi keywordnya adalah how the world should be. Nah dia ini kalau yang positif tadi deskriptif, yang ini adalah preskriptif. Jadi tadi misalnya kalau saya lanjutkan yang kasus subsidi BBM tadi. Kalau yang di positive statement Anda hanya menjelaskan oke, ini sisi positif, ini sisi negatifnya, dan fakta yang terjadi di Indonesia misalnya subsidi BBM itu seperti ini. Nah, kalau misalnya pendekatannya normatif, maka Anda memberikan gambaran kayak sebaiknya bagaimana kita menghandle subsidi BBM. Misalnya menurut Anda sebaiknya dibatasi untuk jenis BBM tertentu atau skemanya pemberian subsidi seperti apa atau dialihkan ke subsidi yang lain karena ini dan itu. Nah, itu contoh dari normative statement. Positive versus normative statement, an increase in the minimum. Oh, ini contoh. Nah, ini ada beberapa kalimat. Contoh dari positive statement itu seperti ini. An increase in the minimum wage will cause decrease in employment among the skilled. Nah, jadi ini hanya mendeskripsikan sesuatu as is ya, fakta as is. Lalu higher federal budget deficit will cause interest rate to increase. Nah, jadi kita jelaskan bahwa iya kalau misalnya budget defisitnya naik ya nanti interest rate juga naik. Faktanya seperti itu. Kalau normatif itu seperti ini. The income gain from higher minimum wage are worth more than any slight reduction in employment. Nah, jadi Anda katakan bahwa kalau misalnya kita mau menaikkan minimum wage, setelah itu memang nanti employment-nya akan sedikit turun. Tapi menurut Anda, income gain untuk minimum wage ini lebih penting ya daripada slight reduction in employment. Lalu berikutnya, state government should be allowed to collect from tobacco companies the cost of treating smoking-related illness among the poor. Jadi menurut Anda bahwa pemerintah itu boleh ya mendapatkan keuntungan dari perusahaan rokok dan menggunakan itu untuk biaya kesehatan orang-orang yang sakit karena rokok, misalnya seperti itu. Oke, nah economists in Washington, jadi ini dalam konteks Amerika ya, economists in Washington serve as advisors in the policy making process of the three branch of government. Nah, jadi kalau di Amerika itu ekonom itu ada di apa sih namanya, bagian legislatif, eksekutif, sama judicial. Nah, jadi ini semua ada ekonomnya ya. Oke. Ini some government agencies that collect economic data and make economic policy. Nah, ini contoh beberapa cabang di pemerintahan, beberapa bagian di pemerintahan Amerika yang mengumpulkan data ekonomi. Ini ada Department of Commerce, Bureau of Labor Statistics, Congressional Budget Office, dan Federal Reserve Board. Nah, kalau di Indonesia itu ada banyak juga ya. Paling banyak tentu saja Anda bisa dapat data ekonomi dari BPS. Tapi sebetulnya BI itu juga punya banyak statistik yang menarik. Ya, dan tentu saja DPKU itu juga punya statistik sendiri. Sebetulnya namanya udah bukan departemen ya, namanya adalah Kemenkeu. Sorry, ketahuan banget ya, saya udah tua. Kemenkeu, Kemendak itu juga punya statistik yang menarik. Terus sebetulnya OJK juga punya statistik yang menarik. Nah, jadi sebetulnya semua bagian dari pemerintahan itu punya statistik ekonomi yang menarik. Bahkan Kementerian Pertanian, Kementerian PU itu juga punya. Itu Anda bisa cari Google sendiri. Oke, nah berikutnya adalah kenapa kadang-kadang ekonom itu tidak agree satu sama lain. Now, they may disagree about the validity of alternative positive theories about how the world works. Nah, jadi kalau Anda mengajukan istilahnya kayak pendekatan atau
teori atau model, nah itu ada yang namanya validity test. Nah, jadi ini biasanya berkaitan dengan kesesuaiannya dengan teori atau juga kesesuaiannya dengan dunia nyata. Dalam artian pas nggak sih usulan Anda itu kalau diaplikasikan dengan dunia nyata, dan yang kedua adalah pas nggak sih usulan Anda itu dengan konsep dan teori ekonomi sendiri. Nah, itu namanya validity. Nah, kadang-kadang ekonom tuh saling tidak setuju dengan validity of alternative positive theories. Misalnya apa? Nah, misalnya ada ekonom yang setuju bahwa yang namanya bantuan sosial itu harus dalam bentuk cash. Tapi ada ekonom lain yang mengatakan bahwa nggak bisa bantuan sosial itu kalau bentuknya cash, nanti tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang penting. Kayak misalnya nanti dibelanjakannya untuk membeli barang mewah, misalnya beli kendaraan, itu kan tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi ada ekonom yang mengatakan bahwa bantuan langsung itu tidak bisa dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk sembako atau dalam bentuk biaya sekolah. Jadi nggak cash mentah kayak gitu. Nah, itu adalah contoh disagreement antar ekonom. Nah, lalu they may have different values and therefore different normative view. Nah, jadi bisa juga dia punya value yang berbeda, jadi pandangan normatifnya itu beda. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya nih, ada ekonom yang dia itu merasa bahwa untuk menentukan harga itu sebaiknya pemerintah tidak ikut campur. Jadi harga itu dilepas di pasar. Karena si ekonom ini punya value bahwa pasar itu adalah opsi terbaik untuk menentukan harga. Tapi ada juga ekonom yang percaya bahwa nggak bisa begitu. Pemerintah itu harus turun tangan dalam penentuan harga, terutama kebutuhan pokok, misalnya harga beras. Itu nggak boleh dilepas di pasar. Nah, berarti si ekonom yang satunya ini punya value bahwa dia itu yakin pemerintah itu bisa menjadi salah satu opsi juga yang paling baik untuk perekonomian. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh kenapa ekonom itu disagree ya. Ini apa ini? Nah, ini contoh preposisi ya, atau ya usulan-usulan yang diajukan oleh ekonom dan berapa persen ekonom yang setuju. Nah, ini silahkan dibaca sendiri aja. Oke, sepertinya kita udah masuk summary. Ini summary dibaca sendiri juga aja. Jadi materinya udah selesai nih. Saya buka pertanyaan. Silahkan raise hand. Kalau ada pertanyaan. Oke, apakah udah capek? Oke, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya udah capek, sebentar. Aduh, mana sih bolpen saya? Oh, ini. Oke, kalau misalnya, oh ada pertanyaan, silakan. Silakan Amanda. Oh, nama kita sama. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, ada tokoh ekonomi, semisal ada ahli ekonomi yang berkecimpung dalam dunia politik, itu kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian yang ia terapkan, Bu? Terima kasih. Oke, thank you. Very good question ya. Kalau misalnya ada ekonom yang berkecimpung di bidang politik, itu kira-kira apakah akan mempengaruhi ketika dia misalnya mengusulkan policy atau segala macam. Nah, jawabannya agak kompleks ya, dan jawabannya agak subjektif. Jujur aja jawabannya agak subjektif. Tapi menurut saya ada potensi bahwa kalau misalnya seorang ekonom itu dia berkecimpung di bidang politik, maka ada potensi terjadinya konflik of interest di situ. Oke. Kenapa ada potensi terjadinya konflik of interest? Ini mohon digarisbawahi ya, adanya potensi. Jadi enggak 100% selalu terjadi. Jadi potensial konflik of interest. Karena ketika dia menjadi politician, nah ini ada juga politician. Nah, maaf ya, saya spellingnya salah tadi. Nah, kalau dia menjadi politician, ini ada juga potensi dia tidak menggunakan pendekatan yang objektif. Karena katakanlah sekarang yang menjadi fokus utamanya dia bukan hanya
mencapai tadi policy dengan outcome yang optimum, tapi juga dia mempertimbangkan kelompoknya dia, misalnya kelompok politiknya dia, sehingga apakah dia bisa tetap melihat dengan objektif, itu kan jadi debatable, jadi questionable ya. Jadi menurut saya, kalau ekonom berkecimpung di bidang politik, maka ini akan terjadi potensial conflict of interest. Nah, oleh karena itu, secara subjektif menurut saya sih sebaiknya kita mengambil peran sesuai dengan kapasitas kita aja. Jadi kalau misalnya you are an economist, then please stay an economist. Don't be something else, because what you are good at is being an economist, not being something else. Nah, jadi seperti itu jawaban saya. Semoga membantu. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin? Silahkan Gusti. Namanya Gusti bukan ya? Marista, Bu. Siapa? Jadi saya biasa dipanggil Marista, Bu. Oke, Marista, silahkan. Jadi saya izin bertanya, Bu, dalam membicarakan keadaan ekonomi, itu kan ada positif sama normatif statement ya, Bu. Itu lebih bagus yang mana ya, Bu, untuk dipakai, dan juga kalau misalnya dalam membicarakan ekonomi, mungkin kita memilih salah satu atau keduanya ya, Bu. Dan kalau keduanya tuh hubungannya gimana ya, Bu, antara positif dan normatif itu agar bisa menyampaikan keadaan ekonomi yang benar dan baik. Oke, thank you. Jadi positif sama normatif ya, ini mana yang harus kita gunakan, mana yang lebih baik. Nah, mana yang harus kita gunakan itu tergantung pertanyaan yang ingin Anda jawab. Kalau misalnya pertanyaan yang ingin Anda jawab itu adalah Anda ingin menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi, atau Anda diminta untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena ekonomi, nah maka silahkan gunakan positive statements. Tapi kalau pertanyaan berikutnya adalah Anda ditanya, oke, dengan fenomena ini apa yang harus kita lakukan? Nah, Anda bisa menggunakan normative statement. Nah, jadi jawaban saya adalah Anda akan menggunakan keduanya sesuai dengan apa pertanyaannya. Nah, salah satu contoh kapan Anda menggunakan ini adalah misalnya kalau Anda sedang melakukan riset, Anda lagi bikin paper misalnya, nah itu biasanya kita akan gunakan positive statement ini untuk menjelaskan latar belakang dari kenapa Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Jadi Anda berikan fakta misalnya Anda ingin meneliti efek dari subsidi BBM. Nah, Anda jelaskan apa sih yang terjadi terkait subsidi BBM di Indonesia misalnya, itu di bagian latar belakang. Lalu nanti Anda akan menyusun pertanyaan penelitiannya itu menggunakan yang normatif ini, research question. Misalnya di sini Anda ingin melihat alternatif subsidi BBM, maksudnya alternatif yang lebih baik dari sistem subsidi BBM yang sekarang ada di Indonesia. Itu Anda gunakan untuk mengembangkan research question. Nah, nanti barulah Anda melakukan analisis. Nah, jadi seperti itu contoh dari penggunaan kalimat positif dan normatif. Semoga membantu. Oke, saya ada kelas jam 9.30, jadi kita tanya jawabnya 10 menit lagi aja ya. Silakan kalau ada yang masih mau tanya. Oke, yakin nih udah nggak ada? Oke, nah kalau misalnya udah nggak ada, ini saya stop sharing. Baiklah, oke. Terima kasih semuanya, sangat excited ya. Baik, saya akhiri sesi hari ini ya. Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Saya kasih linknya via email. Sekalian saya kasih pengumuman ya, nanti soal TA dan juga kontaknya para TA. PR dan lain-lain nanti saya informasikan lebih lanjut kalau misalnya ada. Itu saja dari saya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas.
Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Bu. Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.